Yang ingin saya tegaskan adalah di dalam hukum itu cabang kekuasaannya sudah berbeda. Sehingga presiden memilih untuk tidak campur tangan, satu. Kemudian yang kedua, tidak mau juga campur tangan. Anda kembali di Interupsi bersama saya Nufus. Pemirsa, saya ke Bang Farhad. Bang, Anda sepertinya bertanya-tanya atau mempertanyakan apakah Kejagung ini profesional atau justru melindungi institusi? Bukan, saya nggak tega loh, karena keberhasilan yang disampaikan Hotman tentang Febri Diansah itu memang membuat nama besar Kejaksaan Agung itu luar biasa. Nah, tapi dengan kasus yang dibilang kriminalisasi, bagi saya bukan kriminalisasi karena ada fakta, ada perbuatan. Ada keterkaitan, ditemukan barang bukti, kemudian ada kaitan rekam terafiliasi dan semualah. Apa cerita ini 3 sprindik loh, plus. Iya, ya artinya itu kan bukan persoalan baru. Hampir beberapa cara lama menargetkan kayak Noel, Silmi Karim, termasuk Bang Febri, itu kan bukan perkara baru atau tertangkap tangan. Artinya ketika seorang pejabat, terutama di penegakan korupsi, anti korupsi itu, mereka juga banyak kawan, banyak lawan. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa artinya kenapa harus jaminan gitu. Pak Presiden juga menurut saya nggak boleh lepas tangan juga. Nah, tapi yang miris, yang awalnya kita pikir dia akan diselamatkan oleh Kejaksaan Agung, tapi ternyata kalau menurut saya awalnya kalau dia emang bekas Jampitsus nggak usah ditahan, nggak apa-apa. Di tahanan rumah, tunggu prosesnya, karena dia menganggap bahwa itu bukan uangnya. Nah, tapi ternyata tim-tim ini, ya timnya lebih garang dari KPK. Gitu. Makanya saya mengatakan saran saya. Tapi ini ditahan di rutan KPK loh, artinya kan Ya, tanda. tapi yang bukan masalah tempatnya, tapi siapa yang menahannya. Nah, Jadi menurut Anda pantas tidak ditahan di rutan lebih KPK? dari pantas, Mami. Itu masih secara etis. Ya silakan. Jadi kalau memang terbukti itu merupakan satu gerbong, ya hajar semua. KPK terbuka. Maksudnya satu gerbong apa nih? Kan awalnya kan orang menganggap ini kan kejaksaan seperti itu. Oke. Nah, jadi caranya mengamankan Febri dilimpahkan ke kejaksaan. Oke. Nah, kalau menurut saya, ya biar bagaimanapun tetap muaranya nanti akan ke kejaksaan. Tapi setelah melihat pimpinan Pitsus ditahan sama anak buahnya walaupun ditahan KPK, menurut saya etisnya lebih baik ditangani KPK sekalian gitu. Berarti jeruk minum jeruk Enggak gitu juga, ya? maksud Nggak saya, juga? Beda? saya pikir adalah pertimbangan khusus. Kan kalau hakim menjatuhkan suatu putusan ada pertimbangan yang meringankan memberatkan. Ya, tapi karena di demo, dibakar ban di Kejaksaan Agung, ya ini menurut saya penahanannya karena tekanan. Pertimbangan Tapi tidak meringankan itu harusnya ada begitu ya? Ya, tapi menurut tidak Anda ya? membuat keadaan itu berbalik sehingga masih dianggap negatif kejaksaan saat ini. Makanya alangkah baiknya kalau menurut saya diserahkan aja ke KPK sebagai lembaga yang dibentuk, misalnya ada yang berbenturan. Oke. Atau seperti ini. Oke. Nah, kenapa? Abang kalau mau interupsi boleh ya? Nah, kemudian Oke, balik. Coba saya mau dengar ke Abang Febri dulu karena masih di sini tersambung bersama kami terkait dengan bagaimana kalau kasus ini sebenarnya ditangani oleh KPK saja. Kalau menurut Anda, apakah Anda ikhlas klien Anda ditangani oleh KPK kasusnya? Iya, nggak ada isu ikhlas atau tidak ikhlas ya. Ini proses penegakan hukum. Kalau bagi kami ditangani di kejaksaan kan, yang realnya ditangani kejaksaan dan itu sedang berjalan. Kejaksaan itu menerbitkan 3 sprindik umum. Jadi sprindik umum ya. Kalau sprindik umum itu belum ada tersangka dan salah satu sprindik umum tindak pidana pencucian uang. Kalau yang lainnya tipikor itu kemudian ditingkatkan status menjadi tersangka. Nah itu realita yang kami hadapi saat ini dan kami fokus pada substansi-substansi. Contoh yang paling sederhana begini, salah satu isu yang krusial sekali di awal adalah tidak jelasnya predicate crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Betul. Kita sudah melihat ada barang bukti berupa emas, berupa falas begitu ya, dalam jumlah yang signifikan yang ditampilkan oleh penyidik Polri beberapa waktu yang lalu. Itu benar, itu tidak mungkin bisa disangkal. Tapi pertanyaan hukumnya, ini sekali lagi perlu saya sampaikan, pertanyaan hukumnya kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Tidak cukup hanya dengan mengejar pengakuan, tapi betul-betul harus dibuktikan
dengan tidak meragukan begitu, harus betul-betul meyakinkan. Kalau sudah terbukti emas itu milik siapa, baru kita bicara tentang asal usul emas itu dari mana. Apakah dari kegiatan atau usaha yang sah atau kegiatan yang tidak sah? Itu kan bisa dua sisi ya. Nah, kalau dia dari kegiatan yang tidak sah, baru kita bertanya lagi, ini tindak pidananya apa? Hasil tindak pidana apa? Kenapa ini penting? Karena di Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Dalam konteks itulah ketika prosesnya terburu-buru, beberapa hal tadi belum clear, siapa pemiliknya belum clear, asal usulnya tidak jelas, maka penetapan tersangka TPPU menjadi satu persoalan yang serius secara hukum. Baik, kita stop Nah, di dalam- sini dulu Bang Febri. Saya mau tanya ke Bang Yudi. Bang, terkait dengan asal usul, sepengalaman Anda sebagai penyidik KPK, seperti apa menentukan seseorang ini bisa menjadi tersangka berdasarkan barang-barang yang ditemukan? Ya tentu kan penyidik itu pasti akan melakukan investigasi follow the money ya, ikutin arus uangnya, itu yang pertama. Kemudian Arus uang ya, arus iya, uang itu tadi ya. kemudian yang kedua ya, kalau terkait dengan masalah pencucian uang kan sudah sangat jelas sekali ya, bahwa ditemukan uang sebanyak itu di suatu rumah ya. Dan kemudian kalau Dan kita rumahnya dimiliki, ya sudah diakui kan? Sudah diakui, oke. Ya, dimiliki oleh Jampitsus. Waktu itu ngomongnya malah jabatan gitu ya, waktu pertama kali kompers, ya kan? Kenapa nggak ngomong atas nama sendiri gitu kan? Kemudian ada perubahan, alibi-alibi dibangun, ya, punyanya DR dan sebagainya. Bagi saya itu hal yang biasa. Termasuk ketika dikatakan kriminalisasi dan sebagainya. Tentu penyidik ya kan melalui proses penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari peristiwa pidana. Kemudian ketika peristiwa pidananya ada, ya kemudian menaikkan statusnya 2 alat bukti yang cukup. Nah, di sini ya tentu kita harus juga fair ya. Ya tentu penyidik ya tentu tidak akan main-main dalam menentukan status seseorang menjadi tersangka. Ya, ini kan terkait dengan nasib seseorang. Kemudian yang paling penting juga dalam kasus ini adalah kalau kita bicara mengenai uang secara fisik ya, kemudian juga emas, kan akan dilihat siapa yang terakhir memiliki itu. Memiliki dalam artian ada dalam penguasaan, ya, bukan hanya kemudian kalau tidak diakui dan sebagainya tidak masalah. Penyidik kan tidak mengejar pengakuan, ya, penyidik mengejar adalah pembuktian. Kalau misalnya alibi-alibi yang digunakan, bantahan-bantahan dan sanggahan yang digunakan itu ya diakui oleh penyidik, sudah bebas kemarin FA sama DR, ya, tapi kan tidak, ya kan, penyidik tidak memakai ya argumentasi mereka. Penyidik sudah menggunakan ya bukti-bukti yang mereka miliki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kemudian penyidik menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan, ya, artinya penyidik sudah sangat yakin, seyakin-yakinnya. Dan ingat loh bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan juga melakukan penahanan adalah penyidik kejaksaan yang selaras dengan tindakan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Artinya kalau dulu mungkin ketika kepolisian yang kemudian menyidik bisa dituduh bahwa ini kriminalisasi, ini kan di institusinya sendiri. Oke, saya mau minta tanggapan Bang Febri terkait dengan penyidik sudah pasti yakin dengan hasil temuannya, follow the money dan lain sebagainya. Oke, kalau yang disampaikan Yudi benar, Yudi kan selalu menyampaikan itu ya, penyidik pasti punya bukti dan segala macam. Di semua kasus Yudi menyampaikan itu. Tapi it's okay, kami hormati. Kalau Yudi benar, maka sudah tidak perlu lagi ada proses pengadilan. Orang langsung dihukum saja. Karena seolah-olah di tahap awal saja buktinya sudah sangat lengkap. Tapi proses hukum kita kan tidak demikian. Justru proses penyidikan ini harus di-challenge sedemikian rupa agar kemudian betul-betul bukti material yang kuat yang bisa didapatkan dan dibawa ke persidangan. Ada banyak putusan bebas di pengadilan. Ketika di proses penyidikan kita mengikuti logika Mas Yudi, tentu saja tidak mungkin ada putusan bebas. Dan ternyata banyak sekali yang tidak terbukti di pengadilan. Itu artinya apa?
banyak bolong dalam proses penyidikan. Saya tidak sebut institusinya ya, saya sudah menangani beberapa perkara. Banyak sekali bolong dalam proses penyidikan. Penyidiknya boleh yakin, tetapi ternyata banyak bolong yang tidak terbukti. Nah, dalam konteks perkara ini, mari kita uji satu persatu dibanding kemudian mengatakan, memberikan cap bahwa penyidikan pasti benar, penahanan pasti benar. Hukum kita tidak bicara seperti itu. Semua harus diuji. Contoh paling sederhana. Tadi kan saya tanya soal emasnya milik siapa. Itu pertanyaan relevan secara hukum. Nah, isu yang lain dikatakan emasnya kan ditemukan di sebuah rumah yang sudah diakui milik Jampitsus pada saat konferensi pers. Bagaimana kalau ternyata ada fakta seperti ini? Rumah itu katakanlah benar, rumah milik keluarga Pak FA, begitu ya. Tetapi kalau ada fakta bahwa ternyata Pak FA yang tugas di banyak daerah itu sudah sejak lama meninggalkan rumah tersebut, sehingga rumah tersebut tidak lagi dia kelola, bagaimana kita bisa mengatakan benda yang ada di sana pasti sepenuhnya diketahui oleh Pak FA? Ini tentu butuh dibuktikan, butuh bukti-bukti yang harus lebih terang dari cahaya. Ini poin saya, ini harus kita uji. Bukan dengan memberikan cap bahwa ini 100% asli, ini 100% sudah pasti benar. Bang Kalau Febri, sudah pasti Anda benar, kita nggak terakhir perlu informasi sidang yang saya lagi. dapatkan Anda sudah menemui FA begitu ya. Kemudian Anda bertanya pasti ya, emas ini punya siapa? Pertanyaan kami di tim advokat, kami bahas secara substansi. Pertama tentu lokasinya dulu. Kalau faktanya kan sudah ada tuh soal penyitaan. Nah, dari lokasinya itu kan sudah jelas lokasinya di Sentul. Orang langsung menghubungkan, oh itu kan rumah Pak FA, begitu kan. Ternyata keterangan yang disampaikan kepada kami adalah itu penyidik gampang kok bisa cek riwayatnya bahwa Pak Eva itu sudah lama tidak di rumah itu karena ada rumah yang lain yang dia betul-betul tinggali dan juga ada penugasan ke beberapa daerah. Nah, ini kan versi kami tentu harus membuktikan itu secara detail. Poin saya adalah kalau benar kita serius dalam menangani sebuah perkara, apalagi ini perkara besar. Tapi Don Rito maka sudah pembuktiannya menyampaikan tidak statement boleh ada bahwa keraguan. emas itu adalah miliknya, Bang Febri. Nah, saya tidak tahu dan tidak bisa campur tangan terhadap pengacara Don Rito atau pihak Don Rito. Kami tentu mendampingi Pak FA. Poinnya adalah kalaupun tidak ada yang bisa langsung dipercaya, maka harus ditelusuri. Buktinya apa sih yang kemudian menunjukkan bahwa emas itu adalah milik A, milik B, atau milik C? Apakah Oke. milik Ya. dititipkan Saya ke atau seperti Bang Edi. apa? Ya, Gitu. kalau penyidik ya pasti akan menelusuri ya kan untuk mencari alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang ada ya. Seperti tadi saya sampaikan ya bahwa ya upaya-upaya untuk mendisgrace ya kan, mendistrak penyidikan dengan mengatakan kriminalisasi ya kan, kemudian mengada-ngada dan sebagainya, ya saya pikir itu hal yang biasa lah. Penyidik pasti mengalami hal tersebut. Dan saat ini kan kita bisa melihat bagaimana keterbukaan yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Ya, mereka selalu menyampaikan ya siapa saja yang menjadi saksi. Ya, hari ini beberapa saksi dari kalangan pengusaha. Sebelumnya dari orang-orang, bahkan ada penyidik yang menemukan ya terkait dengan benda-benda tersebut. Artinya bahwa tidak ada rekayasa dalam masalah tersebut. Nah, kemudian kembali lagi bahwa ya tentu penyidik ya pasti akan udah bersiap dan segalanya, termasuk ketika misalnya dilakukan pra-peradilan seperti itu. Jadi saya pikir bukti-bukti yang dimiliki penyidik ya ketika dikatakan harus gelar perkara berkali-kali, saya pikir kalau memang satu kali saja sudah ada dua bukti yang cukup mentersangkakan, ngapain berkali-kali? Nah, justru kalau berkali-kali itu kriminalisasi gitu kan, seperti itu. Oke, saya terakhir ke Bang Febri, Bang, tanggapan Anda terkait hal ini, kemudian pembuktian Kejagung, Anda memaksa Kejagung untuk kemudian profesional begitu ya, artinya harus patuh prosedural dan lain sebagainya. Apa harapan Anda? Gini, saya mau katakan bahwa tim 9 itu saya kenal ya. Dulu senior-senior saya di KPK dan mereka orang-orang yang terbaik sebagai penuntut umum. Tetapi tentu saja secara profesional itu tidak menghalangi kami sebagai advokat untuk bisa men-challenge logika-logika hukum dan juga proses pembuktian. Dan kami juga menghormati mereka.
sekali lagi saya tentu tidak dalam posisi saya pikir saya tidak tahu apakah ada orang yang kemudian menerima dan menganggap benar saja semua yang dilakukan oleh penyidik, seolah-olah semua proses hukum itu sudah benar, sehingga nggak ada lagi, kalau semua penyidikan seperti itu kan kita tenang ya, nggak perlu ada diskusi lagi, nggak perlu ada advokat lagi, nggak perlu ada persidangan lagi. Poin saya adalah ini kan proses masih panjang, baru sekitar 1 mingguan ya seingat saya dari proses penahanan, bahkan mungkin belum 1 minggu. Sementara proses penahanan maksimal kalau sampai putusan pengadilan itu sekitar 300 hari. Kesimpulan diambil di 300 hari. Jadi waktu yang belum seminggu ini saya pikir terlalu terburu-buru untuk mengatakan bahwa sudah ada kesimpulan bahwa seseorang sudah bersalah dan seseorang sudah pasti melakukan tindak pidana tertentu. Jangan buru-buru. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan proses pembuktian. Begitu menurut saya. Ya, menurut Anda Mas jangan buru-buru atau memang Kejagung terburu-buru? Saya sih sepakat dengan yang disampaikan oleh sahabat kita Febri soal dan saat ini memang faktanya tidak ada yang terburu-buru memvonis menjatuhkan vonis kepada tersangka Febri Ardiansyah vonis bersalah, nggak ada. Tetapi kita meyakini kinerja dari penyidik bahwa memang yang dilakukan penyidik itu asal usulnya jelas ada. Kalau dirunut ke atas peristiwanya. Bang Febri, saya mau konfirmasi, berarti intinya Anda masih kekeh bahwa Febri Ardiansyah ini dikriminalisasi ya? Enggak lah, nggak ada kriminalisasi. Nanti saya jelaskan kenapa. Oke, kenapa perkara ini bisa naik. Jawaban saya sudah panjang lebar ya. Saya ingin sederhanakan begini. Ada banyak bolong dalam proses penyidikan ini. Yang pertama itu. Yang kedua, ada banyak fakta yang tidak clear dan ruang abu-abu yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang itulah gunanya proses penyidikan berjalan untuk melengkapi itu semua. Baik, ada banyak fakta yang tidak clear dan juga ada ruang abu-abu. Terima kasih perlu Bang Febri. tentu saja. Baik, terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah di Saya izin dulu ya. Terima kasih Anda masih diinterupsi bersama saya ya Nufus. Pemirsa, Bang Ferdinand, apakah benar memang bahwa ada banyak fakta yang tidak clear dan juga ruang abu-abu dalam kasus penanganan FA ini? Ya, perkara ini kan baru masuk di tahap awal sebagai tersangka. Tentu kan masih banyak ruang-ruang kosong atau ruang-ruang yang penuh tanda tanya yang harus ditutup oleh penyidik. Jadi kalau saya lihat tadi sahabat kita Febri berbicara seperti itu seolah-olah ini sudah perkara di akhir tetapi banyak bolong. Kalau sekarang di awal-awal ini banyak bolong wajar, makanya penyidik masih memanggil banyak untuk dijadikan saksi, baik ahli, baik memang saksi fakta. Semuanya kan dipanggil untuk memenuhi ruang-ruang itu. Cuman yang saya lihat dari pernyataan Febri masih bertanya tentang emas itu milik siapa. Kesimpulan saya Febri belum mengetahui konstruksi perkara ini secara utuh dari awal. Kalau soal TPPU itu kan teorinya kan mengikuti uang, follow the money. Kortas dari awal kan sudah menyatakan, menjelaskan bahwa salah satu perkaranya adalah soal batubara di PLN. Supply. Harusnya Febri tanya dulu dong ke kliennya terkait dengan 2 perusahaan yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kortas Polri. Termasuk juga dengan pihak surveyor yang menguji kalori batubara yang diserahkan ke PLN. Kan awalnya dari situ. Dari situ kan Kortas mengatakan ada sekitar 5 triliun kerugian negara. Nah 5 triliun ini diikutilah oleh penyidik, kemana perginya. Nah mungkin kecoleklah mampir di tersangka sekarang. Makanya penyidik mengikuti ke sana. Yang 5 triliun ini di mana? Ternyata kan belum ketemu 5 triliun nih. Baru 500-an miliar. Yang lain belum ketemu. Nah inilah yang dikerjakan oleh penyidik. Makanya dia ikuti aliran itu kemana. Nah, tapi kalau apakah Anda yakin bahwa Febri juga akan ditetapkan sebagai tersangka dalam sprendik-sprendik lainnya? Saya yakin pasti akan ditetapkan tersangka karena ini kan temuan cukup besar Bang dan Farhat, masih Anda banyak yakin bukti. tidak? Makanya kalau sebentar, kalau Febri tadi masih bertanya emas itu milik siapa, ya harusnya dia tanya kliennya, jangan penyidik yang disuruh. Tanya kliennya gitu loh. Kalau menurut Anda seperti apa Bang Farhat? Saya kan mengenal Febri ini kan dari lama. Gitu. Menurut saya dia termasuk Dikasih tahu ideal. tidak kalau dia punya banyak emas? Enggak, dari dulu saya tanya apakah ada gosip seperti ini. Itu kan nggak benar, mungkin. Banyak yang menawarkan bayar sekian-sekian tapi ditolak gitu. Nah, tapi tiba saat akhir ini. Bahkan saya menyarankan gini Bang Febri. Dia ini kan ahli tindak pidana korupsi. Dia tahu bagaimana bisa meloloskan diri, bagaimana tidak bisa lolos gitu. Bahkan peluang untuk GC itu dia bisa.
Kalau Bang Febri bisa mengungkap ya, ternyata dana itu yang punya itu menteri ini, kaitan keluarga ini, oligarki ini. Ya buka aja. Pasti itu kan menjadi meringankan gitu. Tapi persoalannya kan punya dia kali, jadi nggak bisa ngomong punya si itu. Ya enggak, makanya saya katakan tadi, beliau ini kan jago gitu, dia tahu gitu. Nah, bahkan apakah ada keterlibatan anak buahnya? Apakah hanya dia main sendiri gitu kan? Nah tapi kalau kita lihat ya, polisi kan tidak sembarang menangkap atau menggeledah. Ya memang ada menyangkut etis saja gitu. Artinya tidak ada koordinasi antara menteri. Ini kan sama aja dengan satu terjadi main tangkap. Ini kan orang kesayangannya presiden karena berhasil mengungkap segalanya gitu. Tapi Ya belum tentu presiden sayang juga. Interupsi, silakan interupsi Bang Yudi. Kalau dibilang Pak Febri jago, ini adalah teknik pencucian uang yang paling rendah. Kenapa Anda katakan rendah? Karena ini menimbun uang, menimbun emas, Menyimpan iya kan? Kemudian ada money changer, ada kafe, Ya. sebelahan lagi. Itu ilmu paling kuno. Ilmu yang kuno. Saya pernah menangani di Ilmu paling Senturi, kuno dalam TPPU. menangani di IKTP. Itu lebih canggih. Ada sistem hawala. Bagaimana uang di luar negeri tidak masuk, uang dalam negeri tidak keluar, tapi sudah terjadi transaksi. Ya bagaimana kemudian membeli saham di British Virgin Island, Cayman Island, negara-negara tax haven misalnya, ataupun kemudian memberi saham-saham perusahaan cangkang, ya kan? Itu justru lebih canggih. Kalau ini makanya saya katakan ini sangat sederhana. Jadi Ilmu ketika paling kuno. 9 orang penyidik kejaksaan langsung menetapkan tersangka dan menahan gitu ya, bagi saya itu sudah tepat begitu. Jadi Iya. Anda melihat bahwa Eva ini meletakkan uang begitu ya dan merasa bahwa nyaman dengan Menimbun fisik itu ilmu paling kuno dalam menyembunyikan hasil begini. Oke, Ilmu oke. paling rendah. Oke. Kayaknya dia perlu Pendapat belajar Anda, sama Bang Farhan? Yudi. Kalau- Oh jangan, nggak boleh. Ilmu itu nggak boleh Ya kan diajarin. kita lihat nih, kalau kan saya udah katakan dari awal, Don Rito ini kan dulu pernah bareng saya di Bandung. Bahkan saya kenalkan, udah dekat banget gitu. Tapi namanya teman-teman, kalau ditanya, bisa nggak, kamu kaya nggak banyak duit, udah bagi dong, nggak ada duit. Terus ditanya lagi, nangani perkara nggak nangani perkara. Jadi kita kan berpikir positif. Nah keadaan seperti ini juga, bahkan saya katakan gini, ini pengacaranya Farhad Abbas bukan. Kalau FA kan aneh, Farhad lewat FA ya. Kemudian pengacaranya Febri, Oke. nama Febri gitu. Jadi saya pikir ya udahlah kita kasih kesempatan Hotman Paris. Hotman Paris dihajar lagi sama tim wartawan laporin polisi. Makanya saya lihat ini ada apa perkara ini gitu. Jadi menurut Anda ada Sampai banyak mundur. tekanan juga ini? Ya pasti banyak tekanan, dihajar semua gitu. Nah, apakah Kalau menurut Anda tekanannya dari mana? kalau Bang menurut Farhan? saya mungkin dari mafia-mafia yang pernah dihajar sama Febri. Mungkin ini kan. Oke. Nah, makanya saya bilang kalau bisa Enggak Pak lah. Presiden juga bantu dilindungi dia. Makanya salah satu perlindungannya adalah jaksa-jaksa tidak menyimpan di tahanan kejaksaan maupun kejaksaan umum polisi. Oke. Disimpan di kepolisian, di KPK yang tidak Baik. ditangani oleh Bang Febri. Baik, Anda lagi-lagi fokus pada KPK ya penanganan ini Ya ya. kalau menurut saya kan saya katakan tadi, saya nggak tega jaksa nangkap jaksa ini. Jackson. Polisi Banyak kok jaksa juga menangkap jaksa banyak. ya tapi dia ini orang tertinggi di korupsi saat di bawah jaksa agung, ditangani oleh anak buahnya. Kan kayaknya nggak tega, harusnya jaksa tuh ya udah serahkan aja. Yang nggak pegang kan Bang Farhad. Saya pikir teman-teman profesional lah. Tapi Bang Yudi, saya baru baca tadi ada informasi bahwa mantan pimpinan komisi di KPK Ya. mengatakan bahwa kasus ini adalah KPK versus KPK. Pendapat Anda seperti apa? Ya ini memang faktanya gitu. Yang di Kotas Tipikor ex KPK. Kemudian yang di jaksa ini orang KPK juga. Kan artinya ilmunya sama dan selaras. Itu yang pertama. Ya tinggal udah Febri aja nih yang kemudian beda dengan ilmu kita. baik. Saya sebagai Padahal pengawas dari sama. KPK juga. Jubir dulu kan. Jadi saya pikir kalau Oke, memang oke, saya ke Bang Tapi Kurnia. sebentar, Bang saya Kurnia tambah, sepertinya saya banyak takut sekali kita belum. hal yang harus Anda jelaskan. Mulai dari tadi antara institusi, kemudian juga Kesimpulan. penimbunan uang, para pejabat, kemudian belum lagi terkait dengan kasus ini ada kriminalisasi kata yang terus digaungkan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah. Kalau menurut Anda seperti Iya, apa? saya menunggu sampai segmen keempat Ya kan sebenarnya. banyak sekali yang harus Anda jawab. udah siap, udah Untuk banyak bisa itu. nimbrung dalam pembahasan ini. Silakan Bang Kurnia. Iya, yang pertama banyak pihak yang di awal bahkan menyebutkan ini ada atensi dari presiden. Ada juga yang menyebutkan, mungkin tadi Bang Farhad menyampaikan tidak ada koordinasi dari presiden. Yang ingin saya tegaskan adalah di dalam hukum itu cabang kekuasaannya sudah berbeda. Sehingga presiden memilih untuk
tidak campur tangan, satu. Kemudian yang kedua, tidak mau juga campur tangan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah Presiden tahu? Pasti tahu. Apakah Presiden mengikuti? Pasti mengikuti. Dengan banyaknya pemberitaan dan juga timbul kegaduhan di tengah masyarakat, ada persepsi, ada peperangan misalnya antar lembaga negara, maka dari itu Presiden menegaskan bahwa tidak ada permasalahan antar instansi penegak hukum. Soliditas itu tetap diperlihatkan. Maka dari itu, beberapa hari setelah ramai perkara ini, Kapolri menyambangi Mabes TNI, menyambangi gedung Kejaksaan Agung dan menegaskan bahwa tidak ada pertikaian Itu di atas antar perintah lembaga Presiden, negara. Bang Kurnia? Enggak, paling tidak dengan penglihatan Presiden ada persepsi masyarakat seperti itu, tentu Presiden mendorong agar soliditas ini tetap terjaga dan menegaskan tidak ada permasalahan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat proses hukum ini saat sekarang, itu kan ada upaya yang saya rasa cukup baik dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Saya rasa jarang terjadi karena saya juga mengikuti beberapa perkara hukum yang juga ramai, khususnya tindak pidana korupsi. Jarang sekali ada penegak hukum yang mengungkap daftar penyidiknya. Bahkan memberikan lengkap profilnya seperti apa. Ada tim 9, tadi juga Bang Yudi, Bang Febri juga mengakui rekam jejak mereka cukup panjang terkait dengan pengusutan tindak pidana korupsi. Dan juga dengan modal itu tentu kita berharap proses penegakan hukum ini profesional, objektif, dan transparan. Selain itu, saya sedikit memborong waktunya. Silakan, kita sangat-sangat butuh penjelasan Anda. Selain itu juga, ini harus dilihat bahwa bukan problem di suatu institusi. Ini adalah problem oknum di institusi. Saya ingin tegaskan begini, apakah selama ini capaian Kejaksaan Agung tidak baik? Sangat baik. Kalau saya bawa datanya, dari tahun 2020 sampai 2026, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, total pemulihan kerugian negara di Kejaksaan Agung itu 131,5 triliun rupiah. Saya rasa itu melampaui dari penegak hukum lain yang mengusut tindak pidana korupsi. Dan juga misalnya yang kedua, Kejaksaan Agung juga terlibat, tadi sempat disinggung, dalam tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Sampai saat ini setelah dibentuk Presiden Prabowo Subianto, capaian denda administratifnya 1 tahun bekerja di atas 40 triliun rupiah. Apa yang ingin saya tegaskan dan ingin saya kaitkan dengan pembahasan ini, kerja-kerja Kejaksaan Agung, kerja-kerja Satgas PKH bukan kerja satu orang. Ini kerja kolektif. Jadi jangan mempersonifikasi Kejaksaan Agung hanya terbatas pada 1-2 orang saja. Oke, berarti artinya kata kriminalisasi itu belum tentu benar juga yang disampaikan oleh. Iya, kalau memang dalam tidak proses benar. hukum itu kan punya teknik sendiri. Kalau pribadi orang, dia bisa membela melalui pernyataan, bisa menunjuk advokat. Ada upaya hukum pra-peradilan. Tapi menurut Anda Kejagung itu tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap Iya, kalau orang-orang yang baik dan berprestasi. sejauh ini kami meyakini proses hukum itu benar. Tapi kebenaran itu Oke, bisa baik. di-challenge Apakah dari berbagai proses hukum itu aspek. benar? Kita akan bahas selengkapnya, tetaplah di Interupsi.